Dalam rekaman online baru-baru ini, seorang pria menyemprotkan cat pada seekor babi kecil berwarna putih menjadi hitam. Seorang wanita pedesaan juga terekam sedang mengecat babi putih menjadi hitam. Mengapa ada tren yang aneh ini? Alasannya sederhana, di China, daging babi hitam jauh lebih mahal dibandingkan daging babi putih, dan harga anak babi hitam juga lebih tinggi. Beberapa peternak, yang didorong oleh motif keuntungan, menggunakan pewarna rambut untuk mengecat babi putih menjadi hitam untuk dijual. Namun, ada pula penjual yang melangkah lebih jauh. Dengan mengoleskan cat pada bagian lemak daging babi, mereka langsung mengubahnya menjadi pola guratan lemak daging babi, 5 bunga, premium, yang harganya bisa mencapai 2 kali lipat. Seekor bebek disemprot dengan warna biru pada bulunya. Dengan pewarnaan ini, bebek ini dianggap sebagai bebek kepala biru yang lebih mahal. Tahu busuk, camilan tradisional China yang terkenal dengan kualitasnya yang bau tapi enak, dibuat secara tradisional dengan memfermentasi tahu segar dalam waktu yang lama melalui proses yang rumit. Sekarang, beberapa penjual yang tidak bertanggung jawab hanya merendam tahu dalam cairan hitam tak dikenal untuk mendapatkan efek yang sama. Video lain memperlihatkan para pekerja merendam kacang panjang segar dalam larutan formalin sebelum diangkut. Metode ini konon dapat mengawetkan kacang panjang dalam waktu yang lama. Namun, secara luas diakui bahwa pengawet industri seperti itu beracun dan tidak cocok untuk pengawetan makanan. Tidak hanya sayuran, buah-buahan juga menjadi korban utama. Videografer mengungkapkan bahwa beberapa bahan kimia tersebut adalah hidrogen peroksida dan formaldehid, keduanya merupakan pengawet kelas industri. Selain itu, beberapa tanaman terpapar berbagai bahan kimia dari tahap penanaman itu sendiri. Misalnya, mentimun diberi zat pembengkakan dan hormon pematangan. Pisang dan jeruk juga direndam dalam larutan kimia pasca panen sebelum dijual. Video ini juga menampilkan cabai yang mengalami perbaikan penampilan. Setelah disemprot dengan pewarna, cabai yang tadinya bernoda dan berwarna gelap menjadi cerah dan merah, sehingga berpotensi menaikkan harga. Pada tanggal 26 September tahun 2023, sebuah paku bedah titanium ditemukan dalam semangkuk sup tulang di sebuah restoran di kota Liuzhou, Provinsi Guangxi. Netizen menduga bahwa potongan persegi panjang ini mungkin adalah paku implan bedah ortopedi. Pengunjung restoran melaporkan bahwa pemilik restoran tidak mengambil tindakan apapun kecuali tidak memungut biaya untuk sup tersebut. Dalam kasus yang sama, pada tanggal 11 September seorang wanita di Foshan, Guangdong, terkejut ketika menemukan baut besar di dalam kue bulannya. Pengunjung lain menceritakan pengalaman mengerikan di sebuah restoran hotpot di mana, setelah beberapa saat, banyak kecoa berlarian di sekitar panci. Pihak restoran menjelaskan bahwa panci tersebut telah disimpan terlalu lama, dan kecoa-kecoa tersebut muncul saat dipanaskan. Pada tanggal 13 September, seorang pengguna dari Liaoyuan, Jilin, membagikan video di mana teman sekamarnya menemukan penutup saluran pembuangan di mie yang dipesan dari restoran yang terikat kontrak dengan sekolah mereka. Konsumen lain membeli kue yang dikemas cantik dengan isian abon daging, bahan yang populer dalam kue-kue China dan camilan yang disukai oleh anak-anak. Sayangnya, banyak produk abon daging yang palsu. Lihat, ini yang disebut abon daging. Tambahkan air di sini, sedikit lagi. Sekarang, lihatlah keajaibannya. Inilah yang disebut dengan abon daging. Lap hingga kering dengan tisu, nyalakan dengan korek api, dan warnanya akan berubah menjadi hitam dan mengeluarkan bau busuk. Dalam sebuah video baru-baru ini, seorang wanita merasa kecewa saat mengetahui bahwa kaki ayam yang dikemas secara individual yang dibelinya adalah palsu. Apakah Anda akan percaya tanpa melihat video ini? Bahkan ceker ayam pun bisa dipalsukan akhir-akhir ini. Mari saya tunjukkan bagaimana caranya. Selain kulit dan tulang ayam, oh Tuhan, daging apa yang mereka masukkan ke dalamnya. Dan bukan itu saja. Lihat ini, iga buatan. Apa yang tidak bisa dipalsukan sekarang ini? Apa iga ini bisa dimakan?
Apakah tidak ada rasa kemanusiaan yang tersisa? Ini bahkan lebih buruk, mencampur lemak dengan lem, diisi ulang ke dalam tulang sapi, dan dijual sebagai sumsum tulang kepada konsumen. Kecerdikan macam apa yang diperlukan untuk melakukan hal ini dengan begitu hebatnya? Kami tidak yakin tentang prevalensi pasti dari penipuan ini di pasar, dan kami tidak akan berspekulasi. Tapi mereka memang ada. Jangan bercanda tentang sifat manusia dalam menghadapi keuntungan. Dengan tibanya musim gugur, musim kepiting pun tiba. Untuk memudahkan, para penjual mengikat kepiting dengan tali sebelum menjualnya. Karena tali ini termasuk dalam berat, beberapa pedagang menggunakan tali yang terlalu tebal untuk menambah berat, sehingga mengubah kepiting seberat 300 gram menjadi produk seberat 500 gram, dan membuat konsumen terbebani. Presenter video ini berbagi pengalamannya membeli 5 kantong biji bunga matahari seberat 500 gram. Setiap kantong berisi penyerap oksigen yang sangat berat. Setelah ditimbang, biji yang seharusnya seberat 2.500 gram, hanya seberat 1.855 gram, dengan penyerap oksigen seberat 531 gram. Menurut standar nasional, 500-1000 gram makanan hanya boleh mengandung 5 gram penyerap oksigen, yang berarti penjual biji bunga matahari itu melebihi batas sebanyak 21 kali lipat. Kami telah melaporkan beberapa kali tentang pemalsuan makanan. Di China, produk palsu dan contoh perdagangan yang tidak jujur ada di mana-mana, bahkan ada yang di luar nalar. Kotak kardus bekas, yang bisa didaur ulang untuk mendapatkan uang, dikumpulkan dari rumah-rumah dan dijual ke pusat daur ulang. Dalam video tersebut, seorang pedagang menyemprotkan air di antara lapisan-lapisan kotak untuk menambah beratnya, sehingga menghasilkan lebih banyak uang dari penjualan. Dalam kejadian mengejutkan lainnya, seorang pria yang membeli emas dari bank 1 dekade lalu seharga 200.000 yuan mendapati emasnya berkarat. Manajer bank hanya menjawab bahwa mereka hanya menjualnya atas nama seseorang. Insiden semacam itu bahkan terjadi pada bank-bank milik negara, sehingga hampir tidak mungkin untuk menghindari penipuan di China. Dalam sebuah tindakan yang aneh, para pekerja lanskap terlihat melakukan penghijauan dengan mengecat pohon-pohon yang menguning dan layu dengan warna hijau yang cerah. Perlu dicatat bahwa hal ini dilakukan atas perintah resmi. China sangat mahir dalam hal meniru, mulai dari tiruan kapal induk, pesawat terbang, dan mobil yang dibuat oleh pemerintah hingga barang-barang sehari-hari, pakaian, dan makanan ringan. Jet komersial C-919 baru-baru ini dipuji sebagai ciptaan dalam negeri, tetapi orang dalam mengklaim bahwa 3/4 teknologinya berasal dari luar negeri, dengan komponen inti yang dibeli di luar negeri, membuatnya menjadi produk tiruan. Kapal induk pertama China yang diproklamirkan sebagai kapal induk yang dikembangkan sendiri, Shandong, tidak diragukan lagi merupakan produk tiruan. Pakar militer menunjukkan bahwa kapal ini didasarkan pada desain kelas Kuznetsov era 1970-an milik Rusia, mirip dengan kapal induk China, Liaoning, yang dimodifikasi dari kapal Soviet yang belum selesai dibangun. Kendaraan listrik tiruan juga telah membanjiri pasar dalam beberapa tahun terakhir meskipun kualitasnya buruk dan sering mengalami kecelakaan, termasuk kebakaran baterai. Diperkirakan ada 8 kendaraan seperti itu yang terbakar setiap harinya di China. Sayangnya, dengan kemampuan pemadam kebakaran di China, begitu mobil-mobil ini terbakar, hampir mustahil untuk diselamatkan. Budaya meniru bahkan meluas hingga ke waralaba barat yang ikonik. Sebagai contoh, KFC, merek yang terkenal secara global, telah direplikasi dalam bentuk yang tak terhitung jumlahnya di China. Konon jumlahnya melebihi jumlah abjad. Rantai makanan cepat saji yang disebut Bombingji telah muncul untuk menantang KFC. Branding bahasa Inggris mereka, yang menampilkan gambar menyerupai Barack Obama di samping nama UFO, membuat banyak orang terheran-heran. Apakah para pemalsu hanya memilih 3 huruf secara acak? Tiruan KFC lainnya, yang muncul di Beijing pada tahun 2011, menukar KFC, yang terkenal dengan Kentucky Fried Chicken, menjadi OFC, dari Obama Fried Chicken.
dengan gambar Obama sebagai logonya. Restoran lain menamai dirinya Kentucky, yang berarti bisa dikunyah, yang menyiratkan keterjangkauan harga. Iterasi lucu lainnya mengubah KFC, yang dalam bahasa Mandarin berarti Candy Chicken, menjadi Candy Duck, yang menawarkan bebek panggang, bukan ayam. Kabarnya, bebek mereka cukup lezat. Dalam perpaduan yang berani antara dua raksasa makanan cepat saji, salah satu gerai menamai dirinya Ken Donald's. Ada juga McLucky Chicken, atau KFG dalam bahasa Inggris. Gerai ini dikenal karena kemiripannya yang mencolok dengan KFC, tidak hanya dalam dekorasi interior, tetapi juga dalam menu dan materi pemasarannya. Kemiripannya tersebut dilaporkan menarik perhatian media asing. KFD, yang memproklamirkan diri sebagai adik dari KFC, menampilkan seorang pria parubaya berkacamata sebagai logonya, yang memancarkan nuansa Asia yang khas. Dilihat dari jendela kaca di lantai 2 toko tersebut, sepertinya mereka menjual burger. Toko ini, RFC, juga mendapatkan ulasan yang baik. Kedai lainnya, dengan penampilan kelas atas, menamai dirinya The Kenji, hanya mengganti urutan karakter dalam nama China untuk KFC. Akronim bahasa Inggrisnya, DKC, tidak terlalu mirip dengan KFC. Tapi bukan hanya KFC saja yang ditiru. Pizza Hut memiliki kembarannya, yang diberi nama Pizza Hut. Mirip dengan merek McDonald's dengan awalan OMC, meskipun makna yang dimaksud masih menjadi misteri. Di bidang makanan penutup, sebuah es krim sangat mirip dengan Häagen-Dazs, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, sebenarnya tertulis Hasdagen. Coca-Cola, minuman yang disukai secara global, telah direplikasi menjadi Thirsty Cola. Apakah minuman ini memuaskan dahaga, atau malah membuat orang semakin haus? Tersedia versi botol dan kaleng. Sprite, yang dalam bahasa Mandarin adalah suebi, karakter pertama yang berarti salju. Namun, pernahkah Anda mencicipi leibi, mengingat kemiripan antara karakter Cina untuk salju dan guntur? Orang mungkin akan bingung membedakan keduanya. Dalam sebuah perpaduan branding yang aneh di China, 3 produk sampo Procter dan Gamble telah digabungkan. Awalnya Pantene dan Rejoice, mereka telah digabungkan menjadi satu sampo, Pan Piao. Bahkan lebih berani lagi, dengan menambahkan Head dan Shoulders ke dalam campuran tersebut, sampo ini dinamai sampo Pan Piao Face. Sekilas, orang mungkin akan mengira minuman ini adalah Pepsi. Namun, setelah dilihat lebih dekat, ternyata minuman ini adalah konten cola. Apple iPhone yang tampak ramping mengungkapkan identitasnya saat dinyalakan dengan iklan yang mengatakan, AS memiliki Apple, China memiliki Pinaple Phone. Salah satu pemalsu yang sangat ambisius tidak berhenti hanya meniru Adidas, tetapi juga menggabungkannya dengan logo Nike, sehingga menghasilkan merek yang disebut Adigosi. Label celana yang mirip Adidas bertuliskan Abibos. Iterasi berani lainnya adalah Dasabi, sebuah permainan kata dalam bahasa Mandarin yang menunjukkan kebijakan moneter Presiden Xi Jinping tentang distribusi uang dalam jumlah besar. Sepasang sepatu Air Jordan itu terlihat keren dan dibuat dengan baik, bukan? Tapi, tunggu, mengapa logo orang yang sedang melompat itu terlihat aneh? Sebagian besar orang pernah mencicipi Red Bull, tetapi apakah Anda pernah mencoba Red Goats? Untuk minuman susu kenari yang populer, Six Walnuts, namanya yang sederhana telah memunculkan tiruannya mulai dari One Walnut hingga 10 Walnuts, dan bahkan Six Pure Walnuts. Bahkan ada yang sampai menamai produk mereka dengan Six Nuclear Bombs. Memang benar, produk palsu di China hampir tak terhitung banyaknya, sebagian besar berasal dari bengkel-bengkel kecil. Namun, beberapa perusahaan pemalsuan yang cukup besar juga muncul, seperti Dali Food, yang dijuluki sebagai perusahaan imitasi paling sukses di China.
Didirikan sebagai pabrik makanan ringan sederhana di Fujian pada tahun 1989, pada tahun 2021, perusahaan ini memiliki pendapatan mencapai hampir 23 miliar yuan, lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat. Kesuksesan Dali bergantung pada formula peniruan dan peningkatan, sebuah strategi yang oleh orang dalam disebut sebagai mengikuti strategi. Setiap kali merek-merek ternama meluncurkan produk yang sukses, Dali akan memperkenalkan produk serupa, tidak hanya dalam hal rasa namun juga kemasan, namun dengan harga yang lebih murah. Contohnya adalah keripik Kobiko, yang meniru Pringles dan Lay's, dan teh herbal yang terinspirasi oleh Wang Laoji. Terobosan mereka datang dengan pai kuning telur Dali Yuan, yang meniru pai lotte dari Korea Selatan. Produk ini membalikkan keberuntungan merek ini, menempatkannya pada lintasan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan meniru formula sukses ini. Metode ini secara signifikan mengurangi biaya uji coba Dali Food, memastikan produk tiruannya secara konsisten menduduki peringkat 3 besar dalam penjualan di kategori masing-masing. Pada tanggal 20 November tahun 2015, Dali Food melakukan debut perdana di Bursa Efek Hong Kong, menandai IPO global terbesar untuk perusahaan barang konsumen pada tahun itu. Pada tahun 2018, pendiri Dali, Su Sihui, bahkan sempat mengklaim gelar orang terkaya di Fujian dengan kekayaan bersih 62,7 miliar yuan. Namun, seperti kata pepatah, siapa yang menabur angin maka dia akan menuai badai. Dali, yang membangun kerajaannya dengan meniru orang lain, akhirnya merasakan dampak dari taktiknya sendiri. Setelah produk Dali menjadi populer, produknya mulai dipalsukan oleh merek-merek yang lebih kecil. Sebagai contoh, seri biskuit Hao Chi Dian dari Dali Food kini menghadapi persaingan dari Chi Hao Dian yang lebih murah, sementara versi yang lebih besar dari pai Dali Yuan, yang diberi nama Da He Chuan, bermunculan di berbagai toko di kota kecil. Dali Food, yang pernah menjadi pemain dominan di sektornya, bertekad untuk tidak menyerahkan posisinya tanpa perlawanan. Meskipun telah meluncurkan serangkaian produk baru, sayangnya produk tersebut gagal diterima pasar. Beberapa produknya yang sudah lama ada juga secara bertahap mulai tidak disukai seiring perubahan zaman. Pada tahun 2019, Dali mendapat sorotan karena iklan yang menyesatkan dan kemudian dikenai denda yang cukup besar yaitu 367,3 juta yuan oleh otoritas pengawas, yang memberikan pukulan yang signifikan bagi perusahaan. Saat ini, pendapatan Dali terus menurun. Pada tahun 2022, total pendapatannya mencapai hampir 20 miliar yuan, turun 3 miliar dibandingkan tahun 2021. Ini menandakan hampir tidak ada pertumbuhan dalam 4 tahun terakhir, bahkan menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Pada bulan Juni tahun ini, rumor telah beredar tentang potensi delisting Dali dari pasar saham Hong Kong. Keberhasilan Dali tidak lepas dari dominasinya di kota-kota lapis ketiga dan keempat di China dan pasar pedesaan yang luas. Konsumen di wilayah-wilayah ini relatif kurang makmur dan tidak terlalu menuntut kualitas produk. Produk imitasi ini, yang secara substansial lebih murah dibandingkan produk aslinya, memenuhi kecenderungan masyarakat China yang mencari nilai tambah sekaligus mendambakan sentuhan kemewahan. Fenomena ini menggarisbawahi mengapa produk palsu tumbuh subur di China. Ada pasar yang sangat luas untuk produk tersebut di daerah pedesaannya yang luas. Dua video berikut ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi ini. Satu video menggambarkan sebuah pesta pernikahan di sebuah desa di mana penduduk setempat dapat menikmati makanan gratis, asalkan mereka mampu mengalahkan kerumunan orang. Pada tanggal 13 September tahun 2023, di sebuah desa di Guangan, Sichuan, seorang pedagang yang menjual bibit sayuran tiba-tiba diserbu dan dijarah oleh sekelompok penduduk desa yang sudah lanjut usia. Beberapa bahkan mengambil barang dagangannya dan pergi tanpa membayar. Penjual tersebut berusaha dengan sia-sia untuk mendapatkan kembali barang dagangannya sampai seorang penduduk lokal yang bertubuh tinggi turun tangan dan mengakhiri kekacauan tersebut. Sangat penting untuk dicatat bahwa ini tidak mewakili seluruh penduduk pedesaan di China.
Namun, di bawah pemerintahan Partai Komunis China, di mana penipuan dan kebohongan merajalela, saling menipu dan menyakiti di antara masyarakat akar rumput telah menjadi hal yang biasa. Keseluruhan tatanan moral masyarakat telah merosot di bawah rezim ini. Mungkin hal ini memberikan beberapa wawasan tentang mengapa produk palsu menikmati popularitas yang begitu luas di China.